warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kembali lagi bersama kami di Pramuka UIN Saizu Purwokerto on podcast. Saya Anjali Rosita Atmawijaya yang akan menemani teman-teman di sini pada podcast kita kali ini. Gimana nih kabar teman-teman sekalian yang ada di sana? Saya harap teman-teman di sana dalam keadaan yang baik ya. Pada kali ini kita tentunya berada dalam podcast Pramuka UIN Saizu. Dan saya kali ini juga tidak sendiri. Kali ini saya berada bersama Kak Imam. Kak Imam, apa kabar nih? Alhamdulillah ini baik sekali. Oke, for your information ya teman-teman, Kak Imam ini adalah Ketua Dewan Racana Sunan Kalijaga periode tahun 2023. Betul ya Kak Imam ya? Siap, alhamdulillah betul. Oke, mungkin Kak Imam bisa menceritakan nih sedikit beberapa supaya teman-teman tuh mengerti bagaimana nih Kak Imam gitu. Siapa sih Kak Imam gitu? Oke, sebelumnya saya sapa dulu ya untuk seluruh teman-teman podcast ya di Racana UIN Saizu Purwokerto. Selamat siang ya Kak Anjali, ini alhamdulillah. Dan saya ingin berbagi cerita. Awal mula saya menjadi KDR. Ya, saya dulu masuk ke UIN Purwokerto itu pada tahun 2020. Saya punya tekad semenjak saya dari MAN ya, saya MAN untuk masuk ke kuliah itu ikut Racana. Dari awal saya sudah punya tekad, dan alhamdulillah waktu itu ada oprek ya. Oprek kalau di Racana itu namanya Patra. Saya masuk Patra dan alhamdulillah di Patra itu saya mengikut kegiatan dan ternyata Racana itu asik. Oh, memang atau sebelumnya Kak Imam mengikuti kegiatan pramuka tidak di sekolah gitu. Kalau boleh tahu Kak Imam dulu sekolah di mana sih Kak? Oke ya, sebelumnya izin perkenalan dulu ya, mungkin dari teman-teman semua ada yang sudah kenal saya dan belum. Nama lengkap saya Imam Nofalil Fikri, saya berasal dari Banjarnegara dan saya pastinya menjadi tunas sejak dini. Ya. Saya ikut Waduh, keren ya pramuka Kak. dari MI ya, dari MI saya ikut, kemudian Wow. di MTS juga ikut, kemudian di MAN ikut, dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif dengan seragam coklat ini. Oh, kalau boleh tahu nih kan Kak Imam sudah mengikuti kegiatan pramuka dari MI. Apa sih motivasi Kakak kenapa mengikuti pramuka? Yang pertama motivasinya adalah tolabul ilmi ya, mencari ilmu. Kemudian yang kedua adalah saya kira pramuka itu adalah sebuah organisasi yang sangat-sangat lengkap Kak Anjali. Jadi di dalam pramuka itu semuanya ada. Dari mungkin yang pertama itu keprotokolan, public speaking, kemudian yang kedua pasti ada seni budaya, kewirausahaan, kemudian ada traveling, hiking, dan manajemen outdoor, mendaki gunung dan lain-lain. Saya kira pramuka adalah sebuah organisasi yang sangat-sangat lengkap dan semuanya ada di sini seperti itu. Bisa mewadahi bakat kita ya Kak di sini ya di pramuka. Betul. Oke. Kak Imam sendiri ini kan termasuk ketua Dewan Racana ya. Dan dalam Racana itu kan kita memiliki pengkaderan ya Kak. Pengkaderan kita yang pertama adalah Patra. Nah, boleh Kak Imam jelaskan nih kepada teman-teman apa itu sih Patra? Oke, baik. Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan PPAK. Setelah PPAK itu biasanya adat dari kami itu Raja Nasional Jogja itu mengadakan yang namanya Patra. Patra itu singkatan dari penerimaan tamu racana. Ya, bahasa bahasa mahasiswanya adalah oprek ya, penerimaan anggota baru untuk racana seperti itu. Oh, jadi setiap anak yang ingin menjadi warga Racana harus mengikuti kegiatan pengkaderan penerimaan tamu Racana dulu ya atau Patra? Betul, karena Patra itu adalah sebuah gerbang utama untuk kita masuk ke dalam racana, masuk ke dalam rumah seperti itu. Itu adalah gerbang utama. Ketika eh, kakak semuanya belum mengikuti Patra, maka otomatis belum bisa masuk ke dalam racana seperti itu. Syarat kita untuk menjadi apa ya? Syarat kita untuk mengikuti Patra itu apa sih, Kak? Untuk syarat ya yang paling penting adalah mahasiswa Winseizu Oh ya, itu ya, pasti jelas ya, itu, jelas Kak, itu. jelas. Kemudian yang kedua semester kita tidak membatasi ya, itu tergantung niat kakak semuanya, tapi saya anjurkan dari semester 1 mungkin sampai semester 5 seperti itu, atau mungkin Semester. yang semester 6 semester 7 pengen ikut juga boleh gitu.
Kemudian yang pasti adalah tekad dan ikhtikat untuk ikut di Racana seperti itu. Karena Racana itu adalah pengabdian, ya pada intinya kita di universitas itu lebih kepada pengabdian masyarakat seperti itu. Kalau di penegak kita lebih kepada mungkin perlombaan, kemudian di tingkat penggalang juga masih berlomba juga dan siaga itu masih bermain. Tapi kalau tingkat di universitas itu adalah tingkatnya kita pengabdian masyarakat sosial seperti itu. Kalau Patra itu kegiatannya apa aja sih Kak biasanya? Patra itu kegiatannya asik dan menarik Anjali karena kita menyambut kakak-kakak semuanya ya yang mau masuk ke Racana pastinya kita sambut dengan sangat meriah seperti itu. Jadi semuanya kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk seluruh mahasiswa Universitas Purwokerto ya khususnya maba mungkin yang mau mengembangkan bakat minatnya di Racana. Jadi saya rasa ini kesempatan emas, jangan lewatkan kesempatan emas kakak semua untuk mengikuti Patra seperti itu. Oh, berarti dari Patra ini kan kita juga diberikan masa pengenalan ya Kak? Pengenalan dari rekan-rekan nanti menjadi dari penegak menjadi pandega. Berarti itu kita di kegiatan Patra ini diberitahu kan bagaimana itu sih apa perbedaan pramuka ketika mereka masih di Ambalan, ketika mereka masih di sekolah ke pramuka yang ada di perguruan tinggi ya. Betul, nanti ketika kakak semua ikuti Patra, kakak semua akan kita jelaskan serinci mungkin ya tingkatan Racana. Bedanya Racana dengan penegak itu apa seperti itu. Dan di dalamnya pasti kakak semuanya akan mendapati banyak ilmu tentunya dan mendapati banyak teman ya teman dari seluruh mungkin Indonesia ya kita berkumpul di Unsesu dan dalam satu pandu di Racana Unsesu Purwokerto. Nah, nih ya, informasi yang baru nih teman-teman. Bahwa kegiatan Patra itu boleh sekali diikutin dari semester berapapun, tapi dianjurkan oleh Kak Imam itu dari semester 1 hingga semester 5. Yang semester 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 14 pun boleh ikut ya, Kak. Betul. Karena kita tidak memiliki batasan apapun ya. Di sini kita niatkan itu tolabul ilmi. Kita sama-sama mencari ilmu, kita mengasah bakat dan minat kita di pramuka. Jujur sangat cocok sekali ya Kak, karena di pramuka itu banyak sekali kegiatan yang bisa kita asah untuk diri kita sendiri ya. Dan kita bisa berikan di Racana. Pastinya nih, pasti Kak Imam ini juga dulu pernah mengikuti Patra kan Kak? Siap, saya juga berawal Coba, dari Patra. coba deh ceritain Kak. Ceritain bagaimana dulu Kak Imam mengikuti kegiatan Patra. Patra saya itu Patra yang istimewa aja. Karena apa? Patra saya dilakukan secara online seperti itu. Berbeda ya. Saya masuk itu ketika zaman COVID. Ya, jadi saya dari Google Meet itu saya dari rumah mengenakan baju SPL dan saya mengikuti Patra secara online seperti itu. Tapi walaupun secara online saya rasa asik dan lebih asik ketika dilaksanakan secara offline. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti Kak Imam ini bukan tipe orang yang mengikuti kegiatan secara setengah-setengah ya, Kak? Berarti dari Kakak menyiapkan SPL itu full lengkap gitu. Betul. Terus pas saat Kak Imam melaksanakan kegiatan Patra nih secara online, kegiatan apa yang menurut Kak Imam tertarik di situ? Pastinya yang paling menarik adalah mungkin mengenal kakak-kakak dari Racana ya yang sangat hebat-hebat saya kira. Kemudian dan yang paling menarik adalah ketika api unggun secara online itu rasanya kita memegang lilin di kamar Kak Anjali. Saya dulu itu memegang lilin di kamar melihat layar dan saya dikira sama ibu ini anak lagi ngapain bicara sendiri tepuk-tepuk sendiri gitu malam-malam saya merasakan api unggun secara online seperti itu. Tapi memang euforia kita pada saat corona hanya itu ya Kak, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung dan karena ada pembatasan juga untuk ketemu. Oke, ini kan kita juga sedang menyambut mahasiswa-mahasiswa baru nih Kak, yang akan mengikuti kegiatan Patra nanti. Mungkin Kak Imam memiliki pesan dan pesan itu untuk anak-anak yang akan bergabung, bagaimana mereka menguatkan tekad mereka untuk berproses di Racana. Baik, saya berpesan untuk seluruh kakak semuanya khususnya maba ya. Eh, Kuliah itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Ya, kalian datang kuliah, kemudian pulang, datang kuliah itu kakak semua tidak akan punya cerita. Jadi
kembangkan potensi kakak semuanya di Racana khususnya, karena itu akan sangat bermanfaat ketika di masyarakat. Kalau kakak semuanya hanya memfokuskan kuliah, organisasi kakak semuanya tidak dilatih, maka otomatis sepintar apapun kalian ketika di masyarakat suruh public speaking di depan tidak bisa, maka ya itu sama saja seperti itu. Saya kira kuliah wajib tapi harus dibarengi dengan organisasi seperti itu. Ya, karena manfaatnya mungkin banyak sekali ya Kak, membawa kita kepada jenjang untuk bersosialisasi ke masyarakat yang lebih luas. Terlebih lagi kegiatan-kegiatan di pramuka itu sangat banyak sekali ya Kak yang bisa Betul. diikutkan. Terus kita banyak kegiatan yang mungkin teman-teman bisa awali dari Racana terlebih dahulu. Oke, teman-teman semuanya yang berminat mungkin untuk bergabung di Racana, segera saja langsung ya Kak bisa ke Sanggar Bakti Pramuka kita ya Kak. Sanggarnya itu di Gedung UKM UKK. Iya, betul sekali. Atau teman-teman bisa juga join lewat mana? Lewat IG Pramuka UIN Saizu. Teman-teman bisa ngepoin tuh sebelum teman-teman berpikir untuk, "Wah, aku ingin masuk organisasi apa sih yang cocok? Aku mau masuk mana ya yang bisa mewadahi bakatku ini?" Kalian bisa scroll-scroll Instagram Pramuka UIN Saizu. Ya, begitu ya, Kak Imam Betul ya. sekali. Jangan lupa di follow. Iya betul, dan jangan lupa di subscribe YouTube kita Pramuka UIN Saizu. Oke, terima kasih Kak Imam atas obrolan kita pada siang hari ini, pada podcast kali ini.